Dan ini rekanku, Nadia Putri Zara Direndra. aku Salsabila Sofia Izzatul Mutasima. So, sebelum masuk topik pembahasan nih, dari alma mater kita tuh Sobat Muda udah tahu gak sih dari mana sekolah kita? Udah ketebak banget gak sih dari judul podcast kita? Yap, betul sekali. Kita dari SMA IT Al-Hikmah. Ngomong-ngomong, topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini tuh tentang kondisi sosial nih, yang pastinya udah sering banget ya terjadi di sekitar kita, yaitu sekolah digital. Maka dari itu kalau Sobat Muda udah ingin tahu nih, untuk lebih jelasnya mari kita simak perbincangan kita pada hari ini. Nah, di sini aku udah bersama dua temanku yang akan membahas tentang sekolah digital. Halo, apa kabar? Alhamdulillah aku baik ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Sasa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang digitalisasi nih. Digitalisasi ini kan banyak ya macamnya. Kayak digitalisasi industri, terus ada digitalisasi bisnis, terus ada juga transformasi, terus ada juga UMKM. Dan salah satunya itu ada digitalisasi tentang pendidikan nih. Dan mungkin yang akan kita bahas lebih dalam kali ini tuh tentang digitalisasi pendidikan. Tapi kita harus tahu nih, itu Nadia sama Sofia tuh udah paham nggak sih apa arti dari digitalisasi? Kalau menurut aku pribadi sih pastinya digitalisasi ini adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia teknologi dan digitasi gitulah ya. Benar, dan orang-orang tuh mikir digitalisasi itu pasti ada kaitannya sama kayak fasilitas-fasilitas teknologi gitu kan, kayak gadget, kayak gitu. Tapi kalau menurut aku nih, digitalisasi ini berarti proses perkembangan zaman, proses pengalihan informasi dari bentuk analog ke bentuk digital. Dan itu pengalihannya itu menggunakan teknologi-teknologi digital kan? Betul banget, dan itu kita dapat memperoleh informasi itu dari jaringan internet dan juga teknologi. Iya, kayak sinyalnya itu juga harus bagus. Benar. Wah, kalau dilihat berarti digitalisasi itu penting banget ya di era sekarang ini sih. Kalau ini sih penting banget ya, apalagi di kondisi seperti pandemi COVID-19 kemarin. Mau tidak mau kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi-teknologi yang udah ada, termasuk dalam sekolah digitalisasi. Karena pandemi kemarin pembelajaran yang seharusnya kita lakukan di sekolah jadi harus kita lakukan di rumah dengan menerapin pembelajaran jarak jauh, atau ada juga yang nyebutnya itu pembelajaran daring. Kita kemarin juga sempat ngalamin pembelajaran daring ini kan? Iya, benar banget. Dan itu benar-benar tiba-tiba gitu nggak sih? Kayak tiba-tiba kita harus beradaptasi ulang gitu, menyesuaikan di era digitalisasi seperti saat ini. Dan itu juga ngeselin banget gak sih? Ya, kita kayak kaget banget kan, tiba-tiba disuruh adaptasi seperti itu di era yang serba digital gitu. Dan sebenarnya nggak hanya kita sih yang shock kayak gitu. Pastinya guru-guru juga shock lah ya dengan harus pembelajarannya tuh harus serba digital seperti itu. Padahal kan juga mungkin ada guru-guru yang guru lama gitu ya, atau guru sepuh gitu. Mungkin yang tidak terbiasa dengan teknologi seperti itu, belum terlalu mengerti mengenai ilmu-ilmu teknologi. betul. Dan bahkan malah kita nggak sih biasanya yang disuruh untuk Iya, mereka banget. ini gimana sih gitu. Ini masa merekapnya kayak gimana? Bener. Nah, dengan era seperti ini tuh, dimana kalian tuh juga harus memaksimalkan dan itu juga harus menyesuaikan nih ke pembelajaran online atau juga biasanya dibilang sekolah digital kan. Itu kan juga ngaruh banget, ngaruh besar kan. Dan pengaruh-pengaruh itu tuh nggak hanya ngimbas ke aktivitas-aktivitas kita nih, tapi itu juga bakal ngaruh ke pola pikir dan juga ke mindset kita. Oke, setelah bahas tentang penting nggak pentingnya nih, dari sini tuh kita harus tahu nih, menurut Nadia dan Sofia ya, itu kayak gimana sih fakta-fakta menarik mengenai pembelajaran digitalisasi di Indonesia? Kalau menurut aku ya, fakta-fakta menarik di Indonesia itu jam belajarnya terlalu kaku nggak sih? Ini jujur ngeselin banget sih kalau kita dari jam pelajaran nih, kita tuh nggak dapat tugas baru lagi. Dan padahal kita tugas sebelumnya belum kita selesaiin ya, tapi kita sudah dapat tugas baru lagi. Dan ya ngeselin lah ya. Dan itu juga biasanya kita juga dikasih tugas-tugas yang suruh presentasi gitu. Pakai PowerPoint gitu kan. Digitalisasi lah. Ada juga kendala itu miskomunikasi ya, seperti terjadinya kesalahpahaman karena kurang meratanya teknologi dan fasilitas
sinyal dari jalan kurang stabil itu ngeri banget. Kalau semisal handphone ya, itu kan di era seperti ini, itu kan penting banget dong pastinya. Soalnya tuh kayak ini butuhin banget ini yang namanya handphone. Untuk pelajar yang mungkin sekolahnya sudah menerapkan era Digital, digitalisasi iya gitu. bener banget. Dan untuk jaringan nih, itu Jaringan beda itu sih. ngeselin banget tapi itu. Kayak hampir dari kita kayaknya ngerasain itu nggak sih? Semuanya pasti pernah ngerasain itu. Sofia itu pernah punya pengalaman tentang sinyal nggak? Sinyal sih. Iya dong. Pengalaman banget sih, apalagi waktu pembelajaran dari kemarin ini. Itu tuh waktu Zoom ya, waktu kita Zoom, Google Meet itu kalau tiba-tiba sinyalnya hilang itu, kita tiba-tiba merasakan ya kita ketinggalan kok Mati gitu Iya, terus sama hilang banget sih, sama. sinyalnya. kita kayak nggak ngerti, oh tadi guru itu marah Dari saya saya apa? Dan apalagi kalau nggak ke record gitu ya. Tiba-tiba kita keluar dari Zoom-nya, keluar dari Google Meet-nya. Ya itu tadi kan fakta-fakta yang nyata banget tuh di Indonesia. Tapi kita harus tahu juga, menurut Nadia tuh tipe sekolah kayak gimana sih yang bisa dibilang masuk ke dalam kriteria sekolah digital? Sekolah digital, tipe-tipenya nih. Iya. Kalau menurut aku ya sesuai sama yang udah kita obrolin seputar era digitalisasi tadi ya. Itu artinya sekolah yang mungkin menyediakan fasilitas-fasilitas untuk sebagai sarana pembelajaran gitu. Dan nggak hanya itu sih sebenarnya, dari fasilitas-fasilitas itu juga mungkin bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya siswa. Itu sih. Dan itu juga sebagai fasilitas-fasilitas yang wajib ya kayak gitu. Benar, di era seperti ini kan. Kayak gimana ya? Itu menurut kalian ini sekolah kita itu bisa dibilang itu nggak kriteria nggak? Maksudnya lah ya, pastinya ya. Udah bisa sih kalau menurut aku. Karena sekolah kita itu gimana ya? Udah Sesuai, kita kita udah menyesuaikan, udah mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak boleh ketinggalan ya. Nggak ketinggalan zaman Iya. lah. Fasilitasnya itu nggak boleh sampai ketinggalan zaman. Kemarin juga ada nggak sih itu yang pengurus OSIS itu loh event Pemira itu nggak sih? Oh yang pemilihan ketua dan Oh, wakil iya. ketua OSIS Iya. banget. Itu juga ada pemilihan Dewan Perwakilan Siswa. Kalau yang di sekolah lain tuh namanya apa? MPK. Iya, MPK. Kalau di sekolah kita kan namanya JPS ya, Dewan Iya. Perwakilan Siswa. Namanya itu kan kegiatannya pemilihan umum raya. Kalau di sekolah lain kan mungkin ada beberapa yang Masih pemilihannya nyoblos harus pakai pakai kertas, pemilihannya nyoblosnya pakai kertas. Kita udah gunain laptop dan website dan disediain sama sekolah Digital, sudah digital banget, menyesuaikan sama. Keren banget sih. Iya benar banget. Dan mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast yang udah kita bicarain kali ini tuh bisa itu ya, kita tuh harus bisa menggunakan dan meminat waktu-waktu untuk digital itu sebaik dan sebermanfaat mungkin sih. Setuju banget. Kita harapannya sih untuk sekolah-sekolah lain bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ya. Bisa menyesuaikan lah dengan era seperti ini, tidak ketinggalan zaman lah. Dan intinya kita sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa harus bisa menyesuaikan dengan era digitalisasi ini, mengikuti proses perkembangan zaman, boleh sampai ketinggalan. Apalagi kan sekarang udah sekolah mana sih yang apa Di namanya era digital Iya, juga kan, gitu. kayak hampir semua kan. Ya, kita tuh juga harus ngikutin lah. Bener. Ya, kayaknya ini udah lama juga ya kita Bener. ngobrolin tentang Bener. podcast kali ini tuh. Kayaknya seru juga ya. Seru sih. Mungkin itu aja sih dari kesimpulannya, dan juga kita udah nyebutin tadi ya kesimpulannya dan pengalaman-pengalaman kita. Betul. Itu juga pengalamannya Kak Sofia juga. Dan itu mungkin dari kita dan semoga bermanfaat. Oh ya, terima kasih ya sudah menonton podcast kita kali ini. Podcast apa namanya? Mesra. Mendengar dan bersuara podcast. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.